Halo, selamat pagi semua kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kiranya semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam sekolah minggu kembali di pagi ini, di minggu ini. Biarlah apa yang kita pelajari bersama-sama sekolah minggu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan lihat hari ini adalah pelajaran yang keempat dalam kesatuan yang pertama, yaitu pelajaran terakhir kesatuan pertama, yaitu yang berjudul peduli terhadap pergumulan orang lain. Jadi kita akan belajar dari kitab Galatia yang kemarin pelajaran 1, 2, 3, dan 4 ini adalah mempelajari kitab Galatia. Dan kita akan melihat apa yang ingin diberitakan kepada kita, difirmankan kepada kita melalui pelajaran pada pagi hari ini. Baik, mari kita akan memohon kepada Tuhan untuk meminta pimpinan Tuhan supaya pelajaran hari ini dapat memberikan kepada kita satu pengetahuan rohani supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita di masa muda kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah surgawi, kami bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu walaupun secara online. Dan biarlah firman dan kebenaran-Mu boleh kami dengar, kami boleh pelajari bersama-sama sehingga firman-Mu akan menguatkan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami, buka mata, buka hati, buka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui pelajaran pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kaum muda yang kasih Tuhan, pelajaran yang keempat ini adalah peduli terhadap pergumulan orang lain. Kalian tahu manusia diciptakan itu adalah sebagai makhluk yang sempurna. Ya, manusia diciptakan di dunia ini sebagai makhluk sosial yang paling sempurna. Ya, ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, karena disebut makhluk sosial itu makanya harus bisa hidup berdampingan, bersosialisasi dengan sesamanya. Dan ini membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus butuh seorang penolong, seorang yang menguatkan kita sehingga hidup kita semakin baik dalam Tuhan. Nah, ada 3 perkara yang akan kita pelajari dalam Galatia pasal 6 ayat 10 ini, ya. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Nah, kita akan bacakan dulu firman Tuhan ini dengan cepat. Kalian menyimak dalam kitab masing-masing. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang mendapat kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena ada apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan baik bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Demikian firman Tuhan yang akan mendasari pelajaran pada pagi hari. Baik, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan suatu ya istilahnya suatu peraturan bagi kita, ya. Salah satunya di dalam 10 hukum Tuhan itu adalah supaya kita diingatkan untuk saling memperhatikan satu sama lain, mengasihi sesama kita, ya. Dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 30 sampai 39 itu hukum kasih yang diajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Kita mengasihi sesama kita, ya. Ya walaupun lebih utama kita harus lebih mengasihi kepada Tuhan kita, tapi kita diajarkan juga untuk mengasihi sesama kita. Nah, bagaimana apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita? Ada 3 perkara yang akan kita lihat, akan kita tahu bahwa Tuhan memberikan, yang pertama Tuhan memberikan mandat untuk saling tolong menolong, ya. Kemudian Tuhan memberi hukum tabur tuai yang kita alami. Kemudian Tuhan mengajarkan juga tentang peduli kepada sesama. Nah, mari kita akan lihat yang pertama, mandat untuk menolong. Kita akan dasarnya dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, dalam bacaan ini memperlihatkan bagaimana kepedulian terhadap orang lain, ya. Kepedulian terhadap orang lain itu biarlah menjadi gaya hidup kita, ya. Biarlah menjadi gaya hidup orang Kristen, ya. Kita sebagai orang Kristiani yang sudah dipilih Tuhan itu harus memiliki lifestyle seperti yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu peduli kepada sesama kita. Nah, apa motivasi kita menolong, ya, seperti yang diberitakan Allah kepada kita sebagai ciptaannya, ya. Apa motivasinya? Yang ini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah motivasi yang menyatakan karakter dan sifat dasar Allah, ya. Dalam kitab, ya, Kejadian pasal 22 ayat 18, pasal 4 ayat 1 sampai 2, 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 12, dan Mazmur 54 ayat 4, Ibrani 13 ayat 6 itu menuliskan karakter dan sifat-sifat dasar daripada Allah. Nah, itu yang harus kita teladani, yaitu Tuhan atau Allah, Yesus itu adalah Maha Penolong, ya, Maha Penolong dan Maha Mendengar. Nah, kita harus memiliki kepedulian untuk menolong sesama, ya, apalagi mendengar berita-berita yang seperti saudara lihat dalam berita di koran, di radio, ataupun di TV, di televisi, media elektronik. Itu banyak kejadian-kejadian yang saat ini sedang pernah kita lihat, ya, seperti bencana-bencana yang dialami, ya, oleh saudara-saudara kita. Nah, apakah respon kita? Apa salah satu tanggung jawab kita? Apakah rasa kepedulian kepada kita? Ada simpatikah? Ada empatikah untuk kita menolong sesama kita yang sedang mengalami, contohnya saja itu bencana, atau mungkin ada kecelakaan yang lain atau hal-hal yang lain. Ini yang pertama tadi, ya, motivasi untuk menolong ini seperti diberitakan Allah kepada ciptaannya, kepada kita manusia, itu untuk menyatakan karakter Allah, untuk menyatakan sifat dasar Allah. Ya, orang Kristen itu harus memberi contoh, ya, bahwa dalam hidupnya adalah memanifestasikan sifat Allah dan karakter Tuhan. Yang kedua, yaitu menyelesaikan tugas dan mandat untuk mengelola dunia, ya, dengan segala yang ada di dalamnya. Seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 16, di situ manusia pada saat itu tinggal di Taman Eden, dan manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memelihara Taman Eden itu. Ya, jadi mereka melaksanakan tugas, ya, manusia Adam dan Hawa itu melaksanakan tugas mereka untuk mengelola Taman Eden saat itu. Dan bagi kita yang ada di dunia saat ini harus bisa mengelola apa yang ada di dunia ini sebagai ciptaan Tuhan ini. Kita harus memelihara, menjaganya, ya.
Nah, sebagai contohnya mandat Allah kepada manusia untuk mengelola dunia, yaitu eh, kita bisa melihat dalam ayat yang ditentukan dalam Kejadian 2 ayat 15-16 itu ya, beranak cuculah di situ. Ya, beranak cuculah, kemudian penuhilah bumi dan berkuasalah. Ya, itu yang sudah difirmankan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian tugas manusia sebagai makhluk sosial itu sangat berperan di dalam memelihara atau mengelola dunia sebagai ciptaan Tuhan itu. Yang ketiga adalah membuktikan ketaatan manusia kepada perintah Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 dan Filipi 2 ayat 12 sampai 16 ya. Seperti apa ketaatan manusia kepada perintah Allah? Salah satunya adalah wujud kesetiaan kita kepada Allah, yaitu bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita tidak mengumpat, kita tidak pernah bersungut-sungut, ya. Dan yang penting adalah kita harus berpegang kepada firman kebenarannya, berpegang kepada Tuhan dalam hidup mereka. Nah, dalam bagian ini dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak muda, sebagai implikasinya adalah yang memiliki kerohanian yang lebih baik harus menolong saudara-saudara yang memiliki kerohanian yang kurang. Ya, kita sebagai anak-anak muda, kita harus memiliki kehidupan rohani juga yang diharapkan oleh Tuhan, memiliki kehidupan rohani yang suci, kudus, ya, dalam hidup kita, sehingga kita mampu menolong saudara-saudara kita yang lain untuk hidup yang lebih baik, lebih benar. Apabila ada saudara-saudara atau rekan-rekan muda yang lain yang memiliki kelemahan, memiliki kerohanian yang lemah, tetapi kita sebagai kaum muda yang memiliki kerohanian yang lebih harus menolong mereka, ya, harus menolong mereka supaya hidup mereka dijauhkan dari pelanggaran terhadap firman Tuhan, tidak melanggar hukum Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi tugas-tugas kaum muda, ya. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kalian. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak muda, yaitu hukum tabur tuai. Kita diingatkan kembali oleh Tuhan, ya, selain kita menjadi manusia sosial, makhluk sosial yang hidup bersama-sama berdampingan dengan makhluk-makhluk yang makhluk sosial yang lain, sehingga saling berkomunikasi, saling berhubungan satu sama lain. Tuhan juga memberikan hukum tabur tuai. Ini pengajaran bagi kita, ya. Hukum tabur tuai itu pengajaran yang sudah tidak asing bagi umat Tuhan, bagi orang Kristen, ya, karena menegaskan tentang apa yang kamu tabur itu yang akan kalian tuai. Ini Galatia 6 ayat 4 sampai 8, ya. Saya akan bacakan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Tuhan membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ditekankan dalam ayat 7 di sini, ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Itu sudah jelas sekali, ya. Tabur tuai ini berbeda loh, ya, dengan hukum karma, ya. Ini berbeda sekali. Mari kita akan lihat, ya, hukum tabur tuai yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, ya. Itu dalam hukum tabur tuai itu terdapat 5 kebenaran yang tegas yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui kitab Amsal pasal 22, ya, yaitu bahwa orang menabur kecurangan itu pasti akan menuai bencana, ya. Barang siapa menabur kecurangan, ia akan menuai bencana. Itu dari Amsal 2 ayat 8. Dari kitab Hosea pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa orang yang membajak kefasikan akan menuai kecurangan dan kebohongan, ya, akan menuai kecurangan dan kebohongan.
Kemudian dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5, orang yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam Galatia 6 ayat 8, orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Nah, ini hukum tabur tuai yang dinyatakan sebagai 5 kebenaran yang tegas yang diajarkan firman Tuhan kepada kita supaya kita bisa hidup secara benar, ya, supaya kita bisa melakukan apa yang harapannya melakukan apa yang baik karena akan menuai kebaikan juga, ya. Hukum tabur tuai ini yang pertama, Allah memberikan kehendak kepada manusia, ya, kehendak bebas kepada manusia dengan segala konsekuensinya yang mengikutinya, ya. Setiap ciptaan Tuhan yang terlahir ke dalam dunia pasti diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Namun segala hal yang dipilih dan diputuskannya tentunya akan membawa dampak yang besar dalam kehidupannya di dunia, di kerajaan yang kekal. Yang kedua, Allah yang maha adil pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari ciptaannya. Dari Roma pasal 14 ayat 12. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak muda yang diciptakan oleh Allah, sebagai ciptaan Allah, tentunya bergerak dalam keputusan dan perbuatan nyata. Namun perlu diingat, ya, bahwa segala perbuatan yang dilakukan akan dibawa ke tahta pengadilan Allah, ya, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan yang buruk, ya. Dari segala yang baik akan mendapatkan upahnya, namun yang buruk akan mendapat hukuman. Itu yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Nah, kiranya ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, peduli kepada sesama, ya, peduli kepada sesama. Mari kita akan lihat dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10, 2 ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Ya, peduli kepada sesama, ya, peduli, care, ya, kepada sesama. Dalam Galatia ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan agar setiap orang jangan jemu-jemu berbuat baik, supaya setiap orang jangan berjemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Ya, dikatakan firman di situ, terlebih terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Ya, di sini Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus memberikan teladan kepedulian dalam berbuat baik kepada orang lain, seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 40, ya. Demikian pula orang percaya diciptakan Allah untuk dapat juga berbuat baik, ya. Seperti dikatakan Efesus 2 ayat 10, bagaimana anak-anak muda bisa mengembangkan sikap kepedulian terhadap sesama, ya. Berikut tips-tipsnya. Mari kita akan lihat tips-tipsnya. Ada 5 tips yang diberikan dalam pelajaran pada pagi hari ini. Tips yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi anak-anak muda atau orang-orang muda bisa mengembangkan sikap kepedulian kita kepada sesama kita, ya. Tip dan nasihat yang praktis, ya, dalam kepedulian ini. Mari kita lihat yang pertama adalah menyampaikan tujuan dengan jelas. Menyampaikan tujuan dengan jelas. Dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Seringkali kita tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam menyatakan kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian orang percaya semestinya didasari dengan sikap kasih dan memuliakan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu memberi dukungan secara aktif. Ini dalam Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 8 dan sampai 9. Ayat 8 dan 9. Kepedulian orang percaya dapat ditunjukkan dengan memberikan tanggapan secara aktif, bukan terpaksa, tetapi dengan kesungguhan hati. Ya. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau tindakan
yang berupa simpati ya, kepada sesama kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah tidak mencari pujian atau hormat pribadi. Ini dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Ketulusan hati adalah kunci utama yang akan membuat hubungan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mencari pujian akan membuat seseorang menjadi sombong dan gila hormat. Ya, kita melakukan perbuatan baik itu bukan untuk kesombongan kita, ya, bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, itu yang terpenting. Kemudian tips yang keempat adalah arahkan pada pola hubungan yang baik. Ya, arahkan pada pola hubungan yang baik. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10 dan Yohanes pasal 11 ayat 1-44, banyak sekali ya. Di situ Tuhan Yesus melayani banyak orang dalam suatu waktu. Ya, tetapi Tuhan Yesus juga melayani orang-orang di sekitarnya dalam pola hubungan pribadi, hubungan yang lebih dekat dari hati ke hati. Contohnya misalnya di situ tadi ya, dalam kitab itu ya ada Sakeus, ya, Maria, Marta, dan banyak contoh-contoh lain, dan di banyak kesempatan yang lain Yesus melakukannya supaya menjadi teladan bagi kita, ya, yaitu mengarahkan kepada pola hubungan yang lebih baik. Kemudian tips yang kelima, anak-anak muda dikasih Tuhan, belajar untuk menjadi pendengar yang setia. Ini Yesaya pasal 50 ayat 4-5. Mendengar adalah kunci kepedulian. Semakin banyak mendengar akan semakin banyak kepercayaan yang akan bertumbuh dan dalam membangun kepedulian, ya, terhadap sesama, ya, terhadap saudara-saudara kita. Ya, kemampuan mendengar ini harus terus-menerus dibangun, dilatih, ya, dan diarahkan, yaitu untuk mendengar secara lebih aktif lagi. Banyak berita, banyak kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Apakah kita peduli terhadap itu semua, ya, peristiwa-peristiwa itu? Kemudian apakah kita sudah memiliki simpati? Apakah kita sudah memiliki ambil bagian di dalam menolong mereka? Ya, itu kan menabur yang terbaik, ya, menabur hal-hal yang baik. Ya, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk nama Tuhan supaya dimuliakan. Ini bentuk kepedulian kepada sesama, salah satunya adalah diajarkan kepada pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, peduli terhadap pergumulan orang lain. Kita nggak tahu pergumulan orang lain, kita tidak tahu masalah orang lain, kita tidak tahu perkara-perkara orang lain yang dirasakan mereka. Tetapi salah satu tugas kita adalah kita harus menolong mereka jika ada yang dalam kesusahan. Kita harus melakukan hal yang terbaik, membantu mereka, ya, supaya mereka bisa diringankan beban mereka. Dan salah satunya juga itu salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama, supaya kita juga bisa menolong, membantu mereka. Itu salah satu aktivitas kita sebagai umat Tuhan. Anak-anak muda kita punya kepekaan, ya, punya kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kamu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulannya dalam pelajaran hari ini adalah Tuhan Yesus memberi mandat kepada setiap orang percaya untuk menyatakan kepedulian kepada orang lain dengan saling membantu, saling menolong, dan berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu, ya, tanpa pilih kasih. Dan perbuatan baik adalah wujud dan cara orang percaya mengungkapkan kasih kita, cinta kasih kita kepada sesama kita, terlebih kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama itu berarti kita sudah melakukannya untuk Allah sendiri, untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya? Salah satunya adalah membuat orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bersuka cita, ya. Nah, apa aplikasi dalam pelajaran pada pagi hari ini adalah perbuatan baik merupakan mandat Tuhan, perintah Tuhan bagi umatnya sebagai wujud kepedulian kepada orang lain. Nah, mulai sekarang marilah kita belajar bersama-sama menerapkan, mengaplikasikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita masing-masing, ya, untuk mengembangkan sifat kepedulian. Bagaimana kita memulai
sifat kepedulian itu dari hal yang terkecil, misalnya dalam keluarga kita, adik, kakak, orang tua kita harus peduli. Kemudian yang lebih luas lagi komunitas kita, mungkin ya di lingkungan kerja, pekerjaan, atau yang di sekolah ya lingkungan sekolah. Ya, walaupun saat ini belum bisa sekolah secara tetap muka ya, tetapi kita tetap belajar di sana. Dan mungkin skop yang lebih besar yaitu peduli, ya, mengembangkan kepedulian kita kepada masyarakat yang di sekitar kita. Ya, bahkan kita jangan lupa peduli dengan masyarakat gereja kita. Ya, itu yang lebih terutama. Itu yang seperti diajarkan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke 9 dan 10 tadi ya. Kayak saya ulangi, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan lupa kawan-kawan kita seiman juga perlu diperhatikan. Nah, ini yang boleh menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, biarlah ini semua akan menguatkan kalian semua sebagai anak muda yang memiliki rasa kepedulian, ya, yaitu simpati, menolong atau berbuat baik, menabur yang baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Ini kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Saudara Bapak di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini, supaya kami bisa belajar bersama-sama, mengingat tentang bagaimana kami memiliki rasa peduli kepada sesama kami, sama orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan juga sesama yang ada di gereja kami. Tuhan, ajarkan kami untuk belajar mengasihi, menolong, membantu mereka kalau mereka masih ada kekurangan. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran ini akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Berkati kami di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku anak muda, kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Haleluya.